Ketahanan nasional dan bela negara. Negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia. Sifat-sifat ketahanan nasional. Beberapa sifat ketahanan nasional yang ada. 1. Mandiri. 2. Dinamis. 3. Wibawa. Dan yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dan dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tata terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Konsep ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh 1. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, ketahanan ataupun kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan, reguler, dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan, stability idea of change. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Ini merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang yang memfokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negaranya. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Dan yang keempat, asas kekeluargaan. Selanjutnya, bela negara. Bela negara dan sistem pertahanan, ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara itu diatur dengan undang-undang.
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Unsur-unsur bela negara adalah satu, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara. 1. Melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar. 3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara, mencintai produk-produk dalam negeri. Kewajiban warga negara dalam bela negara. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan bela negara secara non-fisik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga dengan negara dengan bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya, 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, menanamkan kecintaan tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. 3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, bukan retorika. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, pembekalan mental, spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, dengan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Sampai saat ini, belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dan apabila nantinya telah keluar undang-undang mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi, maka akan semakin jelas bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih.